setiap perbuatan baik maupun buruknya, dan akan menerima balasan yang sesuai dengan amalnya. Hisab merupakan momen penting dalam kehidupan akhirat, di mana setiap manusia akan mengetahui nasibnya di surga atau neraka. Semoga kita bagian dari surga yang penuh dengan keindahannya di akhirat nanti. Pasti ada tujuannya, bukan? Pastinya tujuan untuk kehidupan akhirat dalam Islam adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT dan memperoleh kebahagiaan yang ada di surga. Kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bersifat ujian bagi manusia untuk menguji iman, ketabahan dan ketaatan mereka kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan utama umat Islam adalah untuk mempersiapkan diri secara spiritual, moral, dan etis agar dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Oh ya nih, persiapan kehidupan akhirat itu apa aja sih? Persiapan untuk kehidupan akhirat diantaranya yang pertama yaitu ibadah dengan melaksanakan kewajiban seperti sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua ada amal soleh, yaitu dengan melakukan perbuatan baik bermoral dan bermanfaat bagi semua orang, seperti bersedekah, menolong orang yang sedang membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan dan pemahaman agama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan ajaran agama Islam melalui pembelajaran dan refleksi terhadap Al-Quran dan hadis. Yang keempat, hubungan sosial yang baik, yaitu membangun hubungan baik dengan sesama manusia, menjaga hubungan keluarga, serta berinteraksi dengan lingkungan secara positif dan bermanfaat. Yang kelima yaitu doa dan permohonan. Berdoa kepada Allah SWT untuk memperoleh petunjuk, kekuatan dan pertolongan dalam menjalani kehidupan dunia dan menghadapi kehidupan akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas dalil Al-Qur'annya. Dalil Al-Quran tentang kehidupan di akhirat salah satunya berada di surat Ghafir ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang akan. Wah, benar sekali. Kalau akhirat itu kekal dan dunia hanya sementara. Oh ya, bisa diceritakan nggak kisah-kisahnya? Saya akan menceritakan salah satu kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Sejarah atau kisah tentang perjalanan kehidupan akhirat dalam Islam banyak sekali. Salah satunya terdapat dalam riwayat kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh lainnya. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah tentang Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah. Abu Dzar dikenal sebagai sahabat yang sangat taat dan tawadhu atau rendah hati. Dia hidup sederhana dan tidak tergoda oleh kemewahan duniawi. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengirimkan sejumlah uang kepada Abu Dzar karena mengetahui bahwa Abu Dzar hidup dalam keadaan kemewahan. Namun Abu Dzar menolak uang tersebut dengan tegas. Dia berkata kepada utusan Umar, "Apakah aku membutuhkan harta dunia? Aku ingin meninggalkan dunia ini sebagaimana aku datang ke dalamnya, yaitu tanpa memiliki apapun kecuali kain kafan yang menutupi tubuhku. Aku tidak berhak memberikanku sesuatu yang Allah melarang untukku." Bisa Abu Dzar ini menggambarkan betapa pentingnya kesederhanaan, kesungguhan dan kesiapan untuk kehidupan akhirat dalam Islam. Abu Dzar menolak kekayaan dan kemewahan dunia ini demi mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. Ia lebih memilih kesederhanaan sebagai jalan menuju ridho Allah SWT, dan hal itu menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mengutamakan nilai-nilai spiritual daripada materi dalam menjalani kehidupan dunia. Terima kasih atas penjelasannya yang mudah dimengerti dan sudah berbagi ilmu pada hari ini. Baik, kesimpulannya adalah bahwa kehidupan di dunia ini merupakan kesempatan bagi manusia untuk melakukan amal baik, menjaga hubungan yang baik dengan Allah SWT, serta memperbaiki akhlak dan moralitas. Oleh karena itu, penting untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan tujuan akhirat dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang